Wah, gangguan ya internetnya. Baik, sambil tunggu yang lain kita mulai aja ya. Bisa Ya, dengar Pak. bisa dengar suara saya kan? Dengar, Bisa, Pak. Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semuanya. Apa kabar adik-adik? Ya, sebelumnya minta maaf kita terpaksa melakukan kuliah dengan cara daring atau online ya. Karena untuk tatap muka sampai saat ini belum bisa kita lakukan. Mudah-mudahan aja keadaan segera membaik ya supaya kita bisa kembali kuliah dan kembali datang ke kampus. Baik, saya juga baru tahu kalau saya partner dengan Pak Dr. Mansur terkait mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dan saya berpikir Pak Dr. Mansur ada di tempat, jadi saya berpikir beliau mungkin masuk mengajar. Padahal seharusnya saya bergantian, ketika beliau tidak mengajar, saya yang harus mengajar. Cuman saya baru dikasih tahu sama Prodi tadi bahwa saya diminta untuk masuk di kelas, ini A1 apa A2 ya, kelas sore ya? B1, Pak. A1 ya, kelas sore ya? B1, Pak. Kelas B, Pak. B. Oh iya, B, kelas sore B ya. Oke. Ya, satu, Pak. Baik adik-adik sekalian, kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia ya. Ketika kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia, mindset kita tentunya akan tertuju pada manusianya sebagai sumber daya yang ada di dalam organisasi. Kita perlu tahu bahwa manusia adalah sumber daya yang paling penting di dalam sebuah organisasi. Jadi sebaik atau secanggih apapun teknologi yang digunakan di dalam organisasi, tanpa adanya pemanfaatan sumber daya manusia, maka semua itu akan sia-sia atau useless atau tidak berguna, ya. Kenapa? Karena organisasi di dalam membangun strategi keunggulan kompetitif atau strategi competitive advantage itu memerlukan inovasi. Ya, untuk inovasi dalam segala hal itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya, ada Zoom Tora. hanya bisa dilakukan oleh manusia yang mempunyai apa aja unsur manusia yang berkualitas. Ada 4 ya, ada 4. Yang pertama skill, knowledge, attitude, dan juga ability ya. Jadi manusia yang berkualitas ada 4 unsur. Yang pertama adalah mempunyai skill atau keahlian, mempunyai knowledge atau pengetahuan ya, mempunyai attitude yang baik atau sikap dan perilaku yang baik. Kemudian yang terakhir adalah ability, mempunyai kemampuan ya. Kemampuan dalam apa? Nah, ini unsur keempat ini sebenarnya yang paling penting sebagai tambahan unsur sumber daya manusia yang berkualitas. Di dalam kemampuan, maknanya adalah manusia yang mempunyai daya kreasi dan inovasi. Daya kreasi dan inovasi yang dimiliki oleh manusia itulah yang akan memberikan kontribusi pada pengembangan organisasi. Ya. Jadi pengembangan organisasi, kinerja organisasi itu akan didukung yang pertama oleh
4 unsur sumber daya manusia yang dimiliki, yaitu skill, apalagi skill, knowledge, attitude, dan ability, ya. Kemudian unsur pendukung lainnya untuk kinerja organisasi adalah alat-alat atau teknologi yang digunakan. Jadi ingat, teknologi yang digunakan dalam organisasi itu adalah sebagai alat bantu. Unsur utama yang harus dimiliki oleh organisasi adalah manusianya, manusia yang berkualitas, ya. Tanpa mempunyai manusia atau sumber daya manusia yang tanpa mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka organisasi akan kesulitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Ya, jadi yang pertama yang harus digarisbawahi adalah manusia sebagai sumber daya paling penting di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang berikutnya, manusia di dalam organisasi yang berkualitas harus mempunyai 4 unsur. Yang pertama skill, kedua knowledge, ketiga attitude, yang keempat ability, ya. Kemudian didukung oleh kreasi dan inovasi yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Maka kinerja organisasi dan strategi keunggulan kompetitif dalam sebuah organisasi itu akan mudah untuk dicapai, ya. Baik, di dalam mengelola sumber daya manusia, salah satu aspek penting, ya, untuk dikelola oleh perusahaan adalah sumber daya manusia yang dimilikinya. Jadi seorang manajer puncak atau top manager, ya, top manager itu harus mempunyai conceptual skills. Conceptual skill dalam hal ini hierarki manajemen. Masih ingat nggak hierarki manajemen? Ada yang bisa jawab? Mulai dari top, middle, sampai di apa? Lower, kan? Ini semester berapa sih ini? 4. Semester 4. Berarti udah dapat pengantar manajemen, kan? Sudah, Pak. Sudah. Hierarki manajemen itu masih ingat nggak? Ada berapa tingkatan? Mulai dari top, middle, dan lower, kan? Nah, jadi manajer puncak, manajer tengah, dan manajer tingkat bawah. Nah, untuk top manager itu harus mempunyai conceptual skills. Apa itu conceptual skills? Adalah suatu keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki oleh semua pemimpin di dalam organisasi dalam hal merencanakan, ya, membuat kebijakan, dan mengatur sumber daya manusia yang ada dalam organisasinya. Kemudian middle manager itu harus mempunyai human skill. Human skill ini berkaitan dengan bagaimana middle manager ini mengkoordinasikan apa yang telah direncanakan dan diinginkan oleh top manager agar bisa disampaikan oleh kepada low manager untuk diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik, ya. Untuk itu middle manager harus mempunyai human skills. Dia harus mempunyai keahlian dalam pendekatan dan komunikasi, ya. Kemudian lower manager itu dituntut harus mempunyai technical skills. Kenapa lower manager harus mempunyai technical skill? Karena dalam hierarki terbawah atau hierarki yang paling dasar itu lower manager, itu adalah tingkatan pelaksana, ya, tingkatan teknis. Mereka lah yang melaksanakan apa yang diinginkan oleh pimpinan puncak, pimpinan menengah, ya, untuk tujuan pencapaian organisasinya. Sehingga di dalam hierarki manajemen yang dibutuhkan di dalam top manager membutuhkan conceptual skills, middle manager membutuhkan human skills, dan lower manager membutuhkan technical skills, ya. Sehingga salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola para manajer adalah sumber daya manusia yang dimilikinya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana penempatan, bagaimana rekrutmen, sehingga top manager itu harus melihat dengan jeli kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya dalam organisasi
Sehingga dalam penempatan sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia untuk pencapaian tujuan organisasi, dia memiliki pandangan-pandangan dan perencanaan-perencanaan yang matang, sehingga konsep right man in the right place, apa right man in the right place? Belajar juga kan? Yaitu menempatkan sumber daya manusia yang tepat pada posisi yang tepat, ya, right man in the right place. Nah, sehingga pimpinan puncak itu akan lebih jeli untuk memilih dan menempatkan atau positioning sumber daya manusianya untuk tujuan yang ingin dia capai. Ya. Kemudian manusia yang menjadi motor pengangkitan usaha perlu dikelola secara profesional. Iya. Kenapa? Ketika manusia ini tidak dikelola secara profesional, maka akan muncul rasa ketidakpuasan. Gitu loh. Disampaikan di awal tadi bahwa manusia yang berkualitas mempunyai 4 unsur. Apa ya? Skill, knowledge, attitude, dan ability. Ya. Keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku, dan juga kemampuan. Sehingga ketika sumber daya manusia di dalam organisasi memiliki 4 unsur ini yang tepat, mereka akan menuntut untuk diperlakukan secara profesional. Apa itu profesional? Di dalam konteks profesionalisme dalam organisasi adalah apa kontribusi yang telah diberikan oleh sumber daya manusia harus dihargai oleh pemimpin organisasi, gitu loh. Ya. Makanya ketika dalam konteks profesionalisme dalam organisasi itu dikenal dengan namanya istilahnya kompensasi, insentif, kemudian promosi jabatan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu tujuan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi secara profesional. Ya, ada konsep penghargaan terhadap sumber daya manusia. Nah, ketika konsep sumber daya manusia yang dilakukan profesional, kita akan flashback atau kembali kepada munculnya revolusi industri. Mulai dari revolusi industri pertama, di mana manusia itu dianggap sebagai alat produksi. Ya, manusia dianggap sebagai alat produksi, sehingga banyak pimpinan-pimpinan organisasi atau kaum orang-orang berduit saat itu yang pemilik-pemilik perusahaan besar, itu ketika memperkerjakan sumber daya manusianya, dia akan menuntut sumber daya manusia itu menciptakan nilai produksi yang tinggi, ya, tanpa diimbangi dengan penghargaan. Kenapa? Karena mereka menganggap manusia adalah alat. Terus beranjak sampai sekarang revolusi industri 4.0, di mana kita mengenal konsep bahwa manusia adalah aset, ya. Jadi berbeda pemahamannya. Revolusi industri pertama itu masih banyak yang memandang, atau teori-teori klasik, ya, teori-teori klasik tentang sumber daya manusia itu masih banyak memandang bahwa manusia adalah alat produksi, sehingga manusia ketika bekerja harus menghasilkan nilai produksi atau nilai tambah terhadap organisasi setinggi mungkin, dengan upah serendah mungkin. Kenapa? Karena manusia dianggap alat, ya kan? Namun pada perkembangannya teori modern saat ini, teori modern manajemen sumber daya manusia itu sudah tidak menganggap lagi bahwa manusia sebagai alat, tetapi sudah menganggap manusia sebagai aset. Nah, ketika menganggap manusia itu dianggap sebagai aset, maka aset itu harus dipelihara, ya kan? Aset itu harus dipelihara. Bagaimana cara memelihara sumber daya manusia? Yaitu dengan cara diberikan perhatian dan penghargaan oleh pemimpin organisasi. Sehingga di situ akan tercipta profesionalisme, baik dalam konteks kepemimpinan organisasi maupun konteks employment atau pekerja, ya. Sehingga di situ akan terjadi saling menghargai. Disitulah yang namanya komunikasi, hierarki komunikasi di dalam organisasi. Bagaimana
komunikasi yang dilakukan secara horizontal, ya, horizontal antar lini, kemudian bagaimana komunikasi yang dilakukan vertikal, vertikal antara pimpinan dan bawahan atau bawahan terhadap pimpinan, ya. Disitulah muncul teori-teori tentang struktur organisasi. Nanti ke depan kita akan berbicara teori-teori struktur organisasi. Nah, di dalam slide ini yang perlu Anda garis bawahi yang pertama adalah pada teori klasik manusia masih dianggap sebagai alat produksi, ya. Kemudian di dalam teori modern manusia sudah dianggap sebagai aset, ya. Nah, aset. Untuk itu sumber daya manusia di dalam organisasi dalam perspektif teori modern itu sudah menganggap bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting di dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya aset terpenting yang bernama manusia di dalam organisasi, maka organisasi tentunya tidak akan mencapai tujuan yang ingin dicapainya dan juga tidak akan dapat membangun strategi keunggulan kompetitif. Kenapa? Karena salah satu faktor untuk membangun keunggulan strategi keunggulan kompetitif adalah kreativitas dan inovasi. Ya. Kreativitas dan inovasi itu hanya dimiliki oleh manusia. Nah, sedangkan teknologi dan lain sebagainya itu adalah alat tambahan yang digunakan oleh sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, ya. Paham? Ya, pinter-pinter kok kelas ini katanya. Ya. Baik, adik-adik, saya di sini banyak berbicara tentang sumber daya manusia dalam kewirausahaan. Kenapa? Yang pertama, memang kompetensi keilmuan saya itu di bisnis dan kewirausahaan, ya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Jadi mungkin kedepannya kalau ada adik-adik yang mau meneliti tentang kewirausahaan, bisnis dan pengembangan sumber daya manusia, itu nanti pasti di dalam seminar judul dan sebagainya pasti diarahkan ke saya, ya. Nanti kita akan sering ketemu di semester berikutnya, ya. Di semester 6 itu nanti semester 6 itu mungkin 2 mata kuliah ketemu saya mungkin, ya. Jadi jangan bosan-bosan. Dan saya juga nggak ngebosenin kok kalau ngajar. Saya jamin itu, ya. Ya, Pak. Yang penting kalian juga jangan ngebosenin. Siap. Silakan sambil ngopi. Yang puasa ya, yang tadi baru selesai berbuka puasa ya sambil makan nggak apa-apa. Ya. Baik, secara garis besar tadi introduction tadi ya dari pengantar yang saya sampaikan tadi. Jadi secara garis besar definisi sumber daya manusia adalah individu-individu yang memberi sumbangan atau kontribusi paling berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi di dalam kewirausahaan. Nah, ini Anda bisa selaraskan dengan konteks yang ada, ya. Bagaimana Pak definisi sumber daya manusia di dalam birokrasi? Ya sama. Highlight-nya atau garis besarnya, sumber daya manusia adalah individu-individu yang memberi sumbangan berharga pada pencapaian tujuan atau sistem organisasi. Baik organisasi birokrasi, organisasi militer, ya, organisasi laba maupun nirlaba. Jadi garis besar secara umum definisi sumber daya manusia adalah individu-individu yang memberikan kontribusi terbaik melalui 4 unsur. Ya, 4 unsur tadi apa aja? Skill, knowledge, attitude, dan ability. Ya, melalui 4 unsur yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, poinnya di situ, point of interest-nya di situ ya, dicatat.
Baik, apa kontribusi atau apa sumbangan yang diberikan oleh sumber daya manusia pada organisasi? Sudah jelas, sumbangan yang diberikan adalah produktivitas pada posisi-posisi yang dipegang. Apa itu posisi yang dipegang? Kita merujuk kembali pada hierarki manajemen, ya. Kita merujuk kembali pada hierarki manajemen. Ada top manager, middle manager, dan lower manager. Nah, oke. Dari 3 hierarki inilah produktivitas sumber daya manusia itu diberikan sesuai dengan posisi yang dipegang, ya. Pemimpin organisasi, owner memberikan kontribusi apa? Misalkan conceptual skill. Oh, ada kontribusi perencanaan yang paling efektif yang telah diciptakan oleh owner atau manajer puncak. Kemudian contohnya di middle manager, manajer pemasaran atau manajer operasional telah meningkatkan hasil penjualan atau hasil produksinya sehingga organisasi mendapatkan keuntungan yang meningkat di tahun-tahun yang datang. Gitu. Itu merupakan kontribusi. Kemudian dalam lower manager, sebagai seorang karyawan, sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi memberikan finishing atau penyelesaian baik sesuai dengan keinginan manajer tingkat puncak. Itu merupakan kontribusi yang dalam bentuk produktivitas. Makanya berbicara tentang produktivitas, kita akan berbicara produktivitas kerja yang berujung pada kinerja, ya. Nah, ini nanti yang biasanya menjadi tema tugas akhir. Tema tugas akhir mahasiswa itu kebanyakan umumnya akan berbicara tentang produktivitas kerja, disiplin kerja, dan kinerja. Ya. Kalau yang jurusannya atau konsentrasinya nanti manajemen sumber daya manusia, itu akan berbicara produktivitas kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, semua yang berhubungan dengan kerja gitu lah. Itu akan menjadi pembahasan utama nanti. Baik, kemudian setelah definisi tentang sumber daya manusia, kemudian apa sebenarnya pengertian manajemen sumber daya manusia? Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Mondi adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ya. Kemudian menurut Werder dan Davis, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Kemudian menurut Schiller dan Jackson, SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Ya, dari ketiga pendapat ini kita bisa simpulkan bahwa pengertian manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana organisasi memanfaatkan para individu atau para sumber daya manusianya melalui 4 unsur, skill, knowledge, attitude, dan ability, untuk memberikan atau meningkatkan kontribusi produktif terhadap organisasi secara strategik. Strategik dalam hal ini melalui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan improvement atau peningkatan, ya. Kemudian etis dalam hal ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi, ya. Ini menyangkut dengan penghargaan dan profesionalisme tadi. Kemudian bertanggung jawab sosial, artinya organisasi di dalam memanfaatkan sumber daya manusianya itu tidak hanya melihat pada lingkup internal, tapi ada lingkup eksternal. Apa saja lingkup eksternal dalam sumber daya manusia? Yang pertama adalah lingkungan kerja, itu lingkup internal. Ada lingkup eksternalnya adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang harus mereka hadapi. Ya. Itu merupakan tanggung jawab dari seluruh organisasi. Makanya organisasi yang sudah matang itu rata-rata ada apa istilahnya?
ada bentuk tanggung jawab sosial yang mereka tunjukkan dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility, ya. Nah, bagaimana untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap pekerjanya? Ada. Yang pertama adalah apa istilahnya? Insentif, bukan insentif. Tanggung jawab sosial dalam bentuk jaminan, ya. Jaminan sosial yang diberikan, kemudian jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Itu merupakan tanggung jawab sosial dari organisasi terhadap pengelolaan sumber daya manusianya. Ya. Kemudian SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia, organisasi tentunya harus mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan di dalam organisasi. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi overload. Organisasi kecil tapi memiliki sumber daya manusia yang besar, itu namanya pemborosan, ya. Sehingga akan terjadi distraksi sosial di dalam organisasi. Distraksi sosial dalam hal ini bermacam-macam. Ada apa istilahnya? Konflik antar sumber daya manusia. Kemudian ada konflik of interest atau konflik kepentingan di dalam organisasi, dan ini akan menjadikan organisasi menjadi kurang sehat atau kurang prima, ya. Ya, waktu kita tinggal 10 menit lagi deh. Baik, berikutnya tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal, ya. Tujuan organisasional adalah untuk memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Ya, Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi, tujuan organisasional untuk manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, memastikan bahwa kontribusi pada efektivitas organisasi itu tercapai. Kontribusi bentuknya apa? Yaitu tadi produktivitas, ya. Kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi adalah produktivitas. Produktivitas apa? Yaitu produktivitas kerjanya, ya. Kemudian untuk membantu para manajer dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Bagaimana cara membantu manajemen sumber daya manusia? Yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, jadi para manajer harus bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya di dalam memberikan dukungan dan hal terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu tentunya harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan manajer lainnya. Dia harus berkoordinasi dengan manajer operasional, harus berkoordinasi dengan manajer pemasaran, keuangan, dan operasional. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas organisasi ini. Sehingga manajer sumber daya manusia itu akan mengetahui kebutuhan sumber daya manusia di dalam organisasinya. Berapa sumber daya manusia yang dimiliki atau dibutuhkan oleh manajer produksi, berapa yang dibutuhkan oleh divisi pemasaran, berapa yang dibutuhkan oleh divisi keuangan dan operasional. Kemudian sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan untuk operasional, untuk pemasaran, untuk keuangan, dan untuk marketing dan lain sebagainya. Nah, untuk memastikan kebutuhan sumber daya manusia organisasi itu ada beberapa analisis yang mungkin nanti kita akan belajar kalau ada waktu lebih, ya. Analisis sumber daya manusia yang paling umum digunakan adalah analisis SWOT analisis. Tahu SWOT analisis, tahu nggak? Di pengantar manajemen itu ada kalau Anda masih ingat ini. SWOT, SWOT. S-nya adalah strength, W-nya adalah weakness, O-nya adalah opportunity, T-nya adalah threat. Jadi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.
ya. Sehingga seorang manajer dalam menganalisis kebutuhan SDM itu harus berpegang pada apa kekuatan SDM kita, bagaimana kelemahan SDM kita, bagaimana peluang SDM kita, dan bagaimana tantangan SDM kita. Jadi 4 unsur ini harus dikaji. Kemudian selain analisis SWOT, itu ada lagi namanya analisis Delphi. Ada lagi analisis Markov, ya. Analisis Markov itu dulu digunakan untuk perakiraan cuaca. Namun sesuai dengan perkembangan, analisis Markov juga sekarang sudah bisa digunakan untuk analisis kebutuhan sumber daya manusia. Ya, baik. Sementara mungkin waktu kita sudah ini ya, sudah habis. Nanti, wah ini namanya siapa? Putri Suci Ilmiani baru masuk ya. Nanti saya berikan materi evaluasi ya, materi evaluasi di dalam Google Classroom. Itu nanti Anda isi biodata dan sebagainya. Kemudian nanti isi juga beberapa pertanyaan yang silakan Anda isi aja. Ini merupakan evaluasi pencapaian proses belajar mengajar secara daring ya. Ini bukan tugas ya. Ini jangan dipahami sebagai tugas, tapi ini adalah evaluasi bagaimana adik-adik sekalian memahami materi yang telah disampaikan ya. Sehingga nanti pada saat ujian semester itu tidak lagi diberatkan untuk menjawab, ya. Nanti soal-soal yang akan saya berikan itu sesuai dengan materi evaluasi proses pembelajaran yang sudah Anda pahami, ya. Sehingga ketika diberikan soal itu 1 menit aja udah bisa jawab semuanya, gitu ya. Nanti ininya saya link Google Classroom-nya nanti saya share di ketua kelas ya. Iya, Bapak. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home ya, jaga kesehatan. Kemudian jangan bandel-bandel, rajin-rajin cuci tangan lah. Ya. Ternyata kita sudah setua ini baru diajarin cuci tangan yang baik dan benar gitu. Ya. Kirain negara kita sudah maju, ternyata kita hanya baru belajar cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Kita baru berkembang. Kita kalah dari anak-anak TK. Anak-anak TK itu sudah tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar dari 2-3 tahun yang lalu. Nah, kita nih sekarang baru belajar bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Baik, mudah-mudahan keadaan ini segera normal kembali supaya kita bisa kembali beraktivitas. Amin, seperti Pak. Amin. Ya. Yakin keadaan kita akan membaik. Nanti kalau untuk kuliah berikutnya saya tunggu instruksi dari ketua prodi ya, ketua program studi manajemen atau pokoknya dari prodi kalau memang ada penjadwalan ulang, nanti kita dalami lagi kuliahnya ya. Baik, sampai sini. Terima kasih semuanya. Nanti link kuliah online ini nanti akan saya bagikan sebagai bukti absensi Anda semua bukti perkuliahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Pak.